Berikut adalah tampilan dari dashboard Pearson English Connect versi guru. Klik Pearson English Connect, maka akan diarahkan ke tab baru atau akan dibukakan tab baru yang berisikan berbagai konten-konten materi buku yang ada di Wider World Second Edition, mulai dari level 1 sampai level 4. Termasuk juga level starter yang biasanya digunakan untuk support siswa yang kemampuannya belum memenuhi level yang diharapkan di kelas 7. Materi yang ada di level starter dapat digunakan guru untuk mensupport siswa yang kemampuannya masih berada di level below A1 CEFR. Tampilan konten yang ada di PC juga dapat dirubah dari bentuk list menjadi icon seperti di layar, dan untuk mempermudah mengakses berbagai konten yang ingin diajarkan, guru dapat memfavoritkan beberapa konten yang dianggap penting untuk diajarkan, yang kemudian bisa diakses di tab Favorites, di mana semua yang sudah difavoritkan akan bisa diakses di sini. Dan untuk menonaktifkannya kembali, guru dapat mengklik tombol favorit yang ada di konten di dalam playlist, dan secara otomatis akan hilang dari playlist di tab Favorites. Terdapat opsi untuk merubah tampilan PC dalam bentuk gelap ataupun terang, dan juga fitur untuk merubah tampilan font, apakah ukurannya lebih besar atau lebih kecil. Dan terdapat tab yang berisikan berbagai fitur untuk guru mengajar menggunakan PC yang terdiri dari Home yang berisikan berbagai list kelas, list activity, notifikasi, dan kalender. Di bagian My Content terdapat semua level buku dari Wider World Second Edition. Bagian Group adalah bagian di mana guru dapat membuat atau create kelas atau group dengan cara menuliskan nama kelas atau nama grup. Klik Add Group, maka kelasnya berhasil dibuat. Setelah kelas berhasil dibuat, di setiap kelas akan muncul kode kelas, dan kode kelas ini akan sangat penting karena akan di-share ke siswa yang akan join ke kelas ini. Jika siswa tidak memiliki kode kelas, maka siswa tidak bisa join ke dalam kelas. Terdapat dashboard juga di dalam grup atau kelas, di mana dalam dashboard ini berisi informasi semua siswa yang terdaftar. Guru juga bisa memberikan informasi-informasi berkaitan dengan instruksi, aktivitas kelas, dan juga dapat melakukan komunikasi dengan siswa menggunakan fitur chat yang ada di dalam grup ataupun kelas. Gradebook di dalam kelas memberikan informasi bagi para guru yang akan memantau progres belajar anak ditinjau dari aktivitas mereka pada saat mengerjakan tugas-tugas, baik itu courses, test, maupun assignments, dengan berbagai indikator yang memudahkan guru untuk melihat progres belajar siswa di ketiga tipe aktivitas, yaitu courses, test, dan assignments. Assignments adalah fitur yang diberikan untuk guru membuat tugas-tugas baik courses maupun tes dan kuis. Terdapat 5 step pembuatan assignments, di mana step pertama adalah details, yaitu memberikan judul dan deskripsi terhadap tugas yang akan diberikan. Kemudian step kedua adalah memilih materi atau tugas apa yang akan disampaikan kepada siswa. Step yang ketiga adalah memilih siswa mana saja yang akan menerima tugas. Step yang keempat adalah menentukan waktu kapan tugas ini akan dikerjakan dengan beberapa pengaturan. Dan step yang terakhir adalah summary atau review, di mana sebelum tugas diberikan, guru masih bisa melakukan editing jika ada hal-hal yang perlu disesuaikan atau diubah. Di bagian detail, guru akan memberikan judul terhadap tugas yang akan diberikan. Guru juga dapat menambahkan deskripsi terhadap tugas yang akan diberikan. Juga bisa disampaikan dalam bentuk audio recording. Klik Next, maka guru akan masuk ke tab Resources, di mana di sini guru dapat memilih materi apa yang akan diberikan, apakah courses dari platform atau bahkan link dari berbagai sumber belajar yang tersedia secara online. Sebagai contoh, kita memilih courses untuk online practice misalnya. Klik online practice. Kemudian list dari materi atau tugas sudah tersedia, baik itu workbook maupun extra practice. Dalam hal ini kita memilih salah satu activity di unit 1. Caranya adalah drag atau tarik ke kolom yang ada di sebelah kanan, otomatis ini sudah masuk. Jika kita ingin menambahkan konten tugas lainnya seperti file ataupun link website, kita bisa kembali lagi dan memilih file yang ada di direktori komputer kita, atau memilih link website yang berkaitan dengan materi ajar yang tersedia secara online. Selanjutnya, guru akan memilih
Siapa saja siswa yang akan mendapatkan tugas-tugas ini, apakah itu akan diberikan tugas secara kelas ataupun secara individual per siswa, bisa dilakukan di bagian assignees. Kemudian option di sini akan memberikan informasi kapan, tanggal, dan jam ini dimulai dan berakhir. Dan ada beberapa pengaturan yang memungkinkan siswa untuk boleh menjawab pertanyaan lebih dari satu kali dan atau hanya satu kali jika itu adalah tes atau ujian, atau apakah siswa masih bisa mengerjakan tugas ini setelah due date atau harus segera diselesaikan sebelum due date-nya berakhir. Jawabannya apakah akan dimunculkan pada saat mereka memberikan jawaban, apakah feedback akan balik ke siswa atau tidak, juga bisa diatur di bagian option. Dan selanjutnya summary adalah fitur yang diberikan untuk guru melihat kembali apakah ada yang perlu dirubah dengan cara mengklik tombol pena, kemudian akan diarahkan ke bagian-bagian yang sudah dilewati tadi untuk dilakukan pengeditan jika diperlukan. Dan jika sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, guru bisa create untuk langsung memberikan ke siswa atau save as a draft kalau mau disimpan dulu ke dalam folder-folder tugas. Di bagian My Content, guru dapat mengakses semua komponen digital yang bisa ditugaskan ke siswa secara online. Di sini terdapat online practice, resources, student book, dan workbook yang semuanya bisa di-assign ke siswa menggunakan online practice fitur. Di dalam online practice terdapat dua kategori, yaitu workbook dan extra practice activities yang bisa ditugaskan secara online kepada siswa. Sebagai contoh, di bagian workbook, konten digital yang bisa ditugaskan sudah dikelompokkan berdasarkan unit-unit pembelajaran di buku level 2, dan juga terdapat exam time yang terdiri dari 3 varian jika guru mau memberikan tugas-tugas ujian online. Untuk bagian unit 1 misalnya, semua konten digital yang bisa ditugaskan secara online dikategorikan berdasarkan skill yang ada di pembelajaran di unit 1. Seperti pada contoh berikut, ini adalah tampilan tugas online atau online practice di bagian speaking yang pada nantinya siswa dapat mengerjakan berbagai tugas-tugas online dengan berbagai fitur-fitur menarik secara interaktif, sehingga proses pengerjaan tugas-tugas online dapat dilakukan secara lebih interaktif dan menyenangkan. Selanjutnya ada konten-konten yang berkaitan dengan workbook. Di bagian workbook sendiri, jika diklik salah satu unit, misalnya unit 1, di sini akan muncul semua tugas-tugas atau latihan-latihan yang berkaitan dengan topik utama di buku siswa yang bisa juga di-assign secara online, sehingga jika siswa tidak mempunyai cukup waktu untuk mengerjakan tugas-tugas di sekolah, maka bagian workbook ini bisa di-assign ke siswa sehingga siswa bisa mengerjakan tugas yang dipilih oleh guru dari workbook yang berkaitan dengan student book, dilakukan di mana saja, kapan saja, selama siswa memiliki akun siswa dan internet connection. Guru juga akan terkoneksi dengan resources yang berhubungan dengan presentation tool yang sedang ditampilkan ke siswa, baik itu audio, semua audio yang terkait dengan student book maupun workbook, dan audio-audio yang terhubung dengan task yang berkaitan dengan unit 1 ini, termasuk juga video yang sudah dikategorikan berdasarkan unit. Tentunya guru juga dapat mendownload semua video-video yang terdapat di setiap unit. Sebagai contoh, di unit 1 yang berkaitan sama grammar, listening, speaking, dan reading, termasuk assessment package yang terdiri dari beberapa varian seperti test introduction, placement test yang bisa diberikan sebelum memulai pembelajaran. Ada juga assessment yang berkaitan sama unit-unit pembelajaran atau lesson yang ada di setiap unit. Terdapat juga unit test yang diberikan jika siswa sudah menyelesaikan suatu unit. Dan ada juga progress test assessment untuk memvalidasi progres pembelajaran siswa setelah menyelesaikan 3 unit pembelajaran, exam test,
Dan setiap audio yang berkaitan sama tes-tes di atas tadi juga disediakan secara terpisah dan bisa di-download secara offline. Sebagai contoh, ini adalah salah satu assessment untuk lesson test, di mana ini digunakan untuk meng-assess pemahaman siswa di setiap lesson pembelajaran. Akan disajikan dalam bentuk PDF, dan jika ada bagian audio, maka guru bisa mengakses kembali audio secara terpisah dan bisa di-sharing ke siswa atau akan didengarkan secara bersama-sama. Exam test adalah model soal assessment yang bisa juga diberikan ke siswa. Terdapat extra materials. Di bagian extra materials ini terdapat dua komponen penting, yaitu grammar presentation tools termasuk juga photocopiable resources yang bisa digunakan guru untuk mengajarkan hal-hal yang spesifik seperti grammar misalnya. Di sini kita lihat ada list dari setiap grammar yang ada di unit pembelajaran di level 2 ini, dan akan disajikan dalam bentuk PPT slide yang sudah termasuk motion dan animasi supaya guru bisa menjelaskan grammar ini secara komprehensif, interaktif, dan menarik untuk siswa bisa ikut berproses di dalam pembelajaran aktif. Untuk photocopiable resources, ini adalah konten-konten atau materi ajar yang bisa di-download atau di-fotokopi, diperbanyak, dan bisa diberikan kepada siswa dalam bentuk fisik. Disajikan dalam pengelompokan berdasarkan unit, juga termasuk untuk pengelompokan konten-konten yang dibutuhkan oleh guru pada saat mau memberikan instruksi, tetapi instruksinya mau di-download dan di-sharing secara offline kepada siswa. Dan yang paling penting dari semua konten yang ada di bagian Teachers Resources ini adalah Teacher's Guide, di mana Teacher's Guide bisa diakses di tab Teacher Support. Teaching Notes ini adalah alat yang nantinya akan dipakai guru setiap saat guru akan mengajar menggunakan PEC. Selain Teaching Notes, juga terdapat berbagai informasi penting yang bisa dieksplor guru untuk dipelajari yang berkaitan dengan future skill, distance teaching, pemetaan ke CEFR atau Global Standard, korelasinya dengan ujian internasional, atau hal-hal lain yang dianggap penting. Contohnya, ketika guru mau mengajarkan future skill, di sini akan diberikan informasi dalam bentuk PDF, beberapa future skill yang bisa diajarkan dan bagaimana cara mengajarkan. Kita bisa lebih memahami secara rubrik target tujuan pembelajaran di bagian collaboration. Ini adalah informasi penting yang nanti mungkin juga membantu guru pada saat mau menciptakan situasi belajar yang berkaitan dengan future skill collaboration menjadi lebih terarah dan punya target yang jelas yang ingin dicapai oleh siswa di akhir pembelajaran. GSE Mapping Booklet ini dirancang agar guru terinformasi apa yang menjadi target berdasarkan Global Standard CEFR dengan apa yang disediakan di setiap halaman buku. Ini juga bisa dijadikan alat ukur untuk mengukur keberhasilan di akhir pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran di awal sudah dicapai secara baik di akhir pembelajaran. Informasi penting di dalam dokumen ini bisa dieksplor hal-hal yang berkaitan dengan standar dari buku level 2 ini, kemudian kode-kode yang nanti mungkin kita temukan pada saat melihat pemetaan isi konten materi buku dengan global standard. Seperti contoh di unit 1, di halaman ini kita bisa melihat terdapat 4 skill, yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Dan GSE descriptor ini adalah can-do statement dari CEFR atau GSE, itu adalah target global standard. Dan di halaman pages ini menunjukkan bahwa untuk deskriptor GSE-nya atau target CEFR itu terdapat di halaman mana saja di buku, dan itu mengcover range GSE berapa atau range CEFR berapa. Pemetaan antara materi di buku ini dengan ujian-ujian yang umum, misalnya ujian Cambridge atau Pearson. Sebagai contoh, ini adalah ujian Cambridge di level A2 Flyers dan PEC level 1. Untuk setiap pembahasan materi yang ada di Wider World,
activity atau cara mengerjakan tugas, cara solving problem juga dipetakan ke ujian-ujian Cambridge maupun Pearson. Seperti contoh, item types-nya itu menunjukkan yang di-require dari ujian Cambridge atau Pearson, objektifnya seperti apa, juga tersedia activity di dalam buku Wider World ada di halaman berapa, unit berapa. Ini semua tersedia dengan sangat jelas pemetaannya di setiap skill yang diujikan di ujian Cambridge dan Pearson. Berikutnya saya akan membahas salah satu fitur yang sangat penting yang wajib dieksplor dan dipelajari secara lebih mendalam oleh para guru. Fitur tersebut adalah Teaching Notes atau panduan guru secara digital. Guru dapat mendownload semua isi Teaching Notes dari unit 1 sampai unit 9 termasuk real activity, atau guru juga langsung dapat bisa memilih salah satu unit untuk melihat isi dari Teaching Notes. Di sini terlihat bahwa dalam Teaching Notes guru akan mendapatkan informasi untuk fokus konten pembelajaran yang akan mencakup skill-skill yang akan diajarkan, yaitu vocabulary, grammar, speaking, dan writing, 4 skills, plus future skill, dan examnya akan fokus kemana. Dan tentunya juga akan diberikan informasi pada saat kita menggunakan Teaching Notes, komponen-komponen apa saja yang akan digunakan pada saat pembelajaran. Dimulai dari tujuan pembelajaran, kemudian hal-hal yang nanti dibutuhkan guru pada saat mengajar, dan juga hal-hal yang dibutuhkan siswa pada saat belajar. Semuanya tercantum dengan sangat jelas, dan guru juga mendapatkan flow untuk pemberian instruksi belajar, mulai dari tahapan lead-in sampai pada akhir pembelajaran. Ada beberapa catatan-catatan penting juga yang terdapat di Teacher's Guide yang bisa menjadi clue buat guru untuk mensupport siswa atau mengextend pembelajaran atau men-challenge siswa-siswa yang sudah perform. Dan sangat direkomendasikan untuk selalu membaca Teaching Notes atau panduan guru pada saat guru merencanakan pembelajaran, pada saat mendeliver pembelajaran di kelas, dan pada saat sesudah mengajarkan di kelas untuk melihat hal-hal mana yang perlu diperhatikan untuk memastikan learning objective atau tujuan pembelajaran yang berbasis global standard ini bisa dicapai secara optimal keberhasilan mengajar. Jadi sekali lagi sangat penting untuk mengeksplor bagian teacher support, terutama di bagian teaching notes, karena ini akan menjadi elemen komponen yang paling krusial yang bisa digunakan guru pada saat sebelum dan pada saat mengajar, bahkan sesudah mengajar menggunakan Wider World Second Edition. Selanjutnya kita akan mereview apa saja fitur dan komponen dan bagaimana menggunakan fitur Student Book di Presentation Tools untuk mempresentasikan setiap halaman yang ada di buku siswa. Di setiap unit terdiri dari berbagai lesson, dan di setiap lesson ini terdiri dari berbagai sub-lesson atau activities, dan tentu saja guru harus bisa menjelaskan setiap bagian-bagian ini secara menarik, secara interaktif, dan bahkan secara seamless sehingga siswa bisa menikmati kegiatan belajar mengajar dan akhirnya tujuan pembelajaran bisa dicapai dengan maksimal. Jika kita memilih salah satu konten untuk diajarkan, contohnya di unit 1 di bagian lesson speaking, di sini terlihat tampilan buku siswa yang bisa diakses secara digital oleh guru, di mana di platform Presentation Tools ini guru mendapatkan berbagai fitur yang bisa digunakan untuk mengajar. Terdapat lesson flow di bagian kanan atas, dan juga terdapat list content exercise yang tersedia di dalam Presentation Tools di unit 1 bagian speaking ini. Lesson report akan memberikan informasi kepada guru apakah semua konten exercise yang ada di buku ini sudah diselesaikan secara maksimal atau belum diselesaikan secara maksimal. Sebagai contoh, di bagian ini guru bisa melihat exercise yang harus diselesaikan dengan data yang disediakan secara real. Terdapat juga teaching tools yang bisa dimanfaatkan guru untuk meng-highlight bagian-bagian tertentu atau mempresentasikan bagian tertentu, atau fitur-fitur yang berkaitan sama waktu, di mana guru menggunakan timer atau mau menghitung total waktu pembelajaran selama materi ini dipresentasikan ke siswa. Guru juga bisa mencatatkan hal-hal penting yang berkaitan dengan pembelajaran. Ini adalah tampilan
buku siswa jika ditampilkan secara utuh atau full screen, jadi guru bisa melihat secara lengkap dan sama persis apa yang dilihat oleh siswa di buku siswa yang sedang dipegang oleh siswa pada saat di kelas, sehingga guru akan selalu bisa men-track sudah di titik mana proses pembelajaran itu dipresentasikan. Untuk mempermudah proses pembelajaran, guru juga bisa memantau atau memberikan pembelajaran menggunakan lesson flow yang diindikasikan dengan angka. Angka 2 di atas akan sama dengan ketika guru mengklik angka 2 di bagian bawah. Begitu seterusnya sampai proses pembelajaran itu berakhir. Di bagian ini juga langsung terhubung dengan online practice yang berkaitan dengan unit topik yang sedang diajarkan sekarang, dan terdapat teaching notes yang diambil dari teacher's guide, sehingga memudahkan guru untuk selalu mendapatkan clue ketika mengajarkan bagian-bagian tertentu dari buku. Guru tidak melenceng dari target learning objective yang sudah ditentukan. Untuk berpindah ke halaman berikutnya, guru bisa mengklik bagian panah kanan yang ada di buku atau di tampilan buku siswa, atau kembali ke panah kiri untuk kembali ke halaman sebelumnya. Exercise yang terdapat di buku ini, guru bisa menggunakan angka yang ada di bagian atas. Sebagai contoh, di exercise 1, guru bisa menggunakan berbagai fitur mulai dari typing. Dan jika ada video yang embedded di dalam pembelajaran ini, guru langsung bisa klik tombol play-nya untuk bisa menampilkan video, juga bisa mengaktifkan teks secara subtitle maupun teks secara script, sehingga guru bisa menavigasi pembelajaran menggunakan script dari line satu ke line yang lain. Dan jika ada pertanyaan yang susah atau sulit untuk direspon oleh siswa, guru bisa membantu dengan memberikan contoh-contoh model jawaban, sehingga akan men-trigger siswa untuk memberikan jawaban yang benar. Fitur audio recording juga diberikan agar siswa dapat berlatih pronunciation dan juga bisa mereview kembali setiap recording yang sudah di-record untuk bisa mendapatkan assessment secara mandiri. Dan ini adalah beberapa contoh interactive activity yang disediakan di presentation tools ini dengan tujuan agar siswa bisa belajar secara lebih menyenangkan, karena setiap pembelajaran disajikan dalam bentuk interactive presentation. Di dalam PEC platform ini juga sangat dimungkinkan untuk guru bisa langsung meng-assign semua konten materi yang terdapat di student book, workbook, atau apapun itu, agar bisa diberikan agar siswa bisa mempelajari setiap topik materi yang akan dipelajari di kelas sebelum mereka masuk ke dalam kelas. Hal ini tentunya akan memberikan nuansa baru belajar bagi siswa, di mana saat mereka terlibat dalam diskusi di kelas, siswa sudah bisa lebih aktif merespon karena hal-hal yang akan dipelajari di kelas sudah di-assign atau diberikan kesempatan buat siswa untuk melakukan eksplorasi atau belajar secara mandiri. Caranya hanyalah dengan mengarahkan kursor ke topik-topik yang akan di-assign, kemudian create assignment, otomatis topik yang dipilih ini akan bisa langsung di-assign dan akan ada notifikasi di platform siswa bahwa ada tugas yang harus mereka pelajari. Guru dapat melihat atau mempreview tampilan tugas-tugas yang diberikan ke siswa dalam online practice ini. Tampilannya akan sangat interaktif, yang sama persis yang dilihat siswa pada saat mereka mengakses assignment yang sudah diberikan. Salah satu tab fitur yang kami sangat rekomendasikan untuk dieksplor oleh guru adalah Help and Training. Di bagian ini, guru akan mendapatkan berbagai informasi bagaimana menggunakan berbagai fitur yang terdapat di Pearson English Connect, baik untuk pendidik maupun pembelajar, guru ataupun siswa, dan sangat detail akan dijelaskan bagaimana menggunakan setiap fitur untuk mengajar maupun untuk belajar. Secara jelas dan mendetail, guru akan mendapatkan informasi bagaimana menggunakan fitur-fitur, misalnya di bagian Get Started ketika guru harus melakukan sign in, atau di bagian Account Setting ketika guru akan merubah password, atau di bagian Work with Group di mana guru sudah meng-create kelas dan bagaimana memanfaatkan berbagai fitur di dalam kelas. Termasuk juga ketika guru akan membuat assignments, tugas, dan tes, bagaimana memodifikasi setiap lesson pembelajaran, dan di test generator ketika guru akan menggunakan
berbagai bank soal yang ada di dalam platform untuk memberikan tugas-tugas, kuis dan tes, presentation tools di mana guru bisa memahami lebih detail lagi fitur-fitur pada saat mau mengajar menggunakan PEC. Di bagian gradebook, guru akan bisa mendapatkan informasi detail bagaimana memantau progres belajar siswa, accessibility, dan guru juga bisa menginstal versi aplikasi dari Pearson English Portal yang dapat dilakukan di gadget yang berbasis Windows maupun gadget yang berbasis Mac OS. Untuk prosesnya, Bapak Ibu guru bisa mengikuti langkah-langkah yang sangat detail yang disajikan di dalam tab Help and Teach ini. Kami ucapkan selamat belajar, selamat mengeksplor, dan semoga mendapatkan hal-hal baru dari penggunaan Pearson English Connect untuk keberhasilan pembelajaran atau keberhasilan program bahasa Inggris di sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Sampai ketemu lagi.